Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Freddy Soehartoyo, Sarjana Pendidikan, dalam video pembelajaran Geografi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Gelombang. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Namun, untuk video pembelajaran kali ini akan kita batasi pada pembangunan wilayah saja. Baiklah, kita mulai saja video pembelajaran pada hari ini. Pembangunan wilayah. Makna pembangunan wilayah memiliki arti sebuah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. Perencanaan pembangunan wilayah sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Ada dua makna pembangunan, baik secara umum maupun wilayah. Yang pertama yaitu makna fisik, yang mencakup pembangunan fisik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan, pabrik, serta konsumsi masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah makna non-fisik, yaitu merupakan perubahan pola pikir yang positif yang mencakup perubahan perilaku, budaya, dan kelembagaan dalam masyarakat. Teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Salah satu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi. Teori lokasi terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi posisi geografi yang unik. Pada prinsipnya, teori lokasi menekankan penataan lokasi sebuah kegiatan ekonomi dalam suatu ruang agar seluruh ruang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Konsep-konsep pembangunan wilayah. Ada beberapa konsep pembangunan wilayah yang berkembang dan diterapkan di Indonesia. Menurut Bappenas, konsep-konsep itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Dengan berbagai pendekatan diantaranya pengembangan wilayah berbasis sumber daya, komoditas unggulan, efisiensi, dan berbasis pelaku pembangunan. Yang kedua, konsep pembangunan wilayah berbasis penataan ruang yang diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang dirinci dalam wilayah provinsi dan kabupaten. Yang ketiga, konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Yang keempat, konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Konsep ini mengacu pada konsentrasi dari suatu kelompok, kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga-lembaga yang bersaing, bekerja sama, dan saling tergantung satu sama lain, terkonsentrasi dalam suatu wilayah tertentu dalam bidang aspek unggulan tertentu. Faktor penentu pembangunan wilayah. Ada beberapa faktor geografi yang digunakan untuk mempertimbangkan pembangunan wilayah. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Faktor topografi yang meliputi bentuk lahan dan ketinggian tempat. Yang kedua, faktor klimatologi atau faktor iklim yang meliputi suhu, angin, tekanan udara, kelembapan udara, awan, dan juga curah hujan. Faktor yang ketiga yaitu faktor hidrografi atau air yang meliputi kuantitas dan kualitas air. Kuantitas berarti jumlah, sedangkan kualitas berarti adalah mutu air tersebut. Yang keempat, faktor sumber daya hayati, yaitu sumber daya alam yang berkaitan dengan makhluk hidup. Yang dimaksud di sini antara lain adalah flora dan fauna. Serta yang kelima yaitu faktor demografi atau sumber daya manusia. Aspek utama pembangunan wilayah. Adapun aspek utama pembangunan wilayah antara lain: yang pertama, terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional. Yang kedua, setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial di lokasi tertentu.
Yang ketiga, menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. Yang pertama yaitu daya dukung lahan pertanian. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup layak. Adapun contohnya adalah pertanian biasanya terdapat pada wilayah yang subur. Hal ini bermanfaat untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Yang kedua, daya dukung lahan pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Hal ini bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan manusia, salah satunya adalah papan atau pemukiman dan perumahan. 3. Daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung merupakan kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan suatu wilayah. Yang keempat, daya dukung fungsi ekonomi wilayah. Daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di wilayah tersebut. Yang kelima, daya dukung ekologi. Daya dukung ekologi merupakan tingkat maksimum baik jumlah maupun volume pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis. Tujuan pembangunan wilayah. Pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wilayah pembangunan Indonesia. Ada 7 wilayah pembangunan di Indonesia yang didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah serta lokasi geografis yang strategis di masing-masing wilayah. Adapun tema pengembangan wilayah di setiap wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan wilayah di Pulau Sumatera. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan lumbung energi nasional diarahkan untuk pengembangan hilirisasi komoditas batubara serta industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin. Yang kedua, pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali. Pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali sebagai lumbung pangan nasional dan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan, minuman, tekstil, otomotif, alutista, telematika, kimia, alumina, dan besi baja. Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim atau kelautan melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari. Yang ketiga, pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia dengan mempertahankan luasan hutan Kalimantan dan lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, biji besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa, serta pengembangan food estate. Yang keempat, pembangunan wilayah Pulau Sulawesi. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang kawasan timur Indonesia dengan pengembangan industri berbasis logistik, serta lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung, dan pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, dan biji besi, serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim atau kelautan melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Yang kelima, pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis.
penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim atau kelautan melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut, pengembangan industri berbasis peternakan, serta pengembangan industri mangan dan tembaga. 6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim atau kelautan melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan serta pengembangan industri pengelolaan berbasis nikel dan tembaga. Pembangunan wilayah berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta pengadaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. Pembangunan berkelanjutan diasumsikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Video berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.